kita bisa mulai ya. Selamat pagi buat yang di Eropa dan sekitarnya. Selamat sore. Ini kalau sore itu udah mau ngabuburit ya. Kalau orang Sunda bilang ini jelang buka puasa. Selamat menunaikan Assalamualaikum. ibadah puasa nih. Kita di Eropa lama puasanya, 17 jam lebih. Ya, saya hampir 20 soalnya sahurnya ditarik ke malam-malam. Alhamdulillah. Nah, mari kita mulai dengan basmalah dan membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau limpahkan pemahaman yang lebih baik kepada kami dengan meraup berkah Ramadan, juga berkah Al-Quran. Semoga kita bisa lebih bijak memandang kehidupan, lebih paham takdir diri sendiri, dan posisi kita dalam konstelasi semesta. Baik, kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang pohon, ya. Kita bicara tentang perumpamaan manusia yang seperti pohon, ada dalam surat Ibrahim, bahwa kekuatan pohon itu ditentukan dari akarnya. Pohon mau segede apapun, kalau akarnya serabut, dia langsung rubuh. Karena akar itu dia berfungsi vital dalam mengambil air, mengambil unsur hara di dalam tanah. Semua hal yang dibutuhkan oleh pertumbuhan pohon dan buah itu diambilnya dari akar. Nanti kerjasama dengan daun. Daun tidak akan muncul kalau akar tidak ada. Daun itu lambang dari ma'rifat, karena dia menghadap sinar matahari gitu ya. Dia yang menangkap sinar matahari, mengubah fotosintesis menjadi zat-zat yang berfungsi untuk pohon gitu. Nah, bicara tentang pohon, hari ini kita akan beranjak ke salah satu tema sentral dalam kajian suluk, yaitu tentang struktur insan. Yang membawa Al-Quran boleh dibuka surat An-Nur, yaitu surat ke-35. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini suratnya surat cahaya namanya. Nah, kalau dalam Al-Quran, kata cahaya ini biasanya kaitannya dengan hal yang spesifik. Apa itu nanti kita bisa lihat ya. Boleh dibuka? Kita buka sama-sama. Kita telaah sama-sama ayat penggal demi penggal ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-35. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah cahaya, petala langit dan bumi gitu. Jadi terjemahkan langit, tapi sebenarnya as-samawat itu sesuatu kata jamak. Jadi ini penting untuk mengetahui kenapa langit bukan langit satu yang kita lihat, tapi langit jauh. Dari zaman dulu ini ada peta ya. Orang mencari tahu gitu di mana ini ujung dari semesta, sampai sekarang belum ketemu ya kan. Teropong yang paling canggih sekalipun belum ketemu, tapi orang-orang ulama, sufi-sufi zaman dulu udah tahu. Orang-orang yang terang diberitahu nih ujung semesta itu di sini. Rasulullah Muhammad SAW diberitahu ujung semesta di mana. Beliau Mi'raj, ya, lewat Isra Mi'raj itu menembus langit. Jadi bukan hanya satu lapisan langit. Lapisan pertama itu sejauh mata memandang kepada bintang yang paling jauh, itu baru lapisan pertama. Padahal jauhnya minta ampun itu. Matahari ke bumi aja jaraknya berapa ratus juta kilometer. Apalagi bintang yang paling jauh yang masih kelihatan berapa juta tahun cahaya. Kalau naik kapal berapa tahun baru nyampe. Orang kita dari sini, dari bumi ke Mars itu 3 tahun. Mars baru planet yang masih di dalam tata surya, belum lagi planet di galaksi lain. Masya Allah. Jadi Allah hunurus sama wati wal ard. Jadi ini bicara tentang cahaya Allah. Cahaya yang menjadikan langit dan bumi menjadi nampak. Nah, bicara tentang Isra Mi'raj tadi, di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah melakukan Mi'raj, itu beliau nembus ke 7 langit, dan di setiap langit bertemu dengan nabi-nabi tertentu. Hadisnya panjang, silahkan dilihat gitu ya. Tapi bear in mind bahwa posisi nabi-nabi ini bicara tentang sesuatu proses dalam diri kita. Kapan kita dalam fase Adam alaihissalam, kapan kita dalam fase Yahya atau Isa alaihissalam. Ya, apa yang menjadi penanda?
Yang di tengah-tengah itu simbolnya matahari itu Idris alaihissalam gitu. Jadi wajib kita mengenal kehidupan nabi-nabi ini. Apa perjuangan seorang Adam? Jadi beliau diantaranya diuji dengan iblis ya kan, dikeluarkan dari surga, diuji dengan anaknya yang saling bunuh-membunuh, diuji dengan keterpisahan dengan istrinya selama sekian ratus tahun, bukan pisah 1-2 tahun. Kemudian apa perjuangan seorang Yahya alaihissalam, Isa, Yusuf yang kemudian dipenjara, ya, difitnah dan lain sebagainya. Ini semua jika kita tidak paham fase-fase Nabi itu, jadi mereka itu karena orang-orang yang berserah diri, sudah mati sebelum mati, udah kayak boneka, Allah kendalikan tuh hidup. Jadi ketika kita bilang, ya Allah, kendalikan kehidupan saya, silahkan ambil alih 100%. Sebagaimana doa Rasulullah, jangan engkau berikan kepadaku, jangan engkau biarkan diriku kepada diriku. Coba bayangin, saya nggak mau kehidupan saya dipegang oleh saya sendirian, tanpa engkau pegang saya, walaupun sekejap mata. Itu kehancurannya ada di situ masalahnya. Ketika kita coba memperbaiki diri sendiri, tapi kita nggak gandeng Allah, kita tidak menyertakan Allah, pasti gagalnya, pasti ya kalaupun katakanlah berhasil, tapi Allahnya hilang gitu. So the essence of our life jadi hilang juga. Nah, kita harus paham apa perjuangan mereka. Setidaknya Nabi yang di sini, setidaknya yang 25 Nabi yang disebut dalam Al-Quran, karena kehidupan kita sahabat-sahabat ada paralelnya. Kapan kita seperti seolah-olah seperti Musa menyeberangkan kaumnya, tiba di depan laut yang saat itu pun beliau tidak tahu bakal terbelah. Itu seperti kita dalam hidup yang kita ada dalam suatu posisi di mana di belakang tentara yang mengejar, di depan laut kayaknya stuck gitu. Dan kapan Allah membelahkan lautan itu? Nah itu hal-hal seperti itu ada, itu hukum Al-Quran gitu. Kapan kita seperti Ibrahim yang dikepung oleh api gitu ya, biasanya ada. Kalau kita jeli dalam melihat apa yang sudah lewat, itu ada similaritas dengan kehidupan mereka, karena itu hukum-hukum kehidupan. Dan dengannya kita jadi tahu ada pola gitu. Oh ini kayak episode ini nih, biasanya pertolongannya datang dari mana dan kapan. Dengan paham kita rencana Allah seperti itu, maka kita jadi lebih tenang, nggak panik kan, tenang aja. Kayak cerita itu juga Nabi Yunus pun di dalam perut ikan paus bisa keluar, tapi ada kunci-kuncinya. Nah kunci itu yang kita pegang. Dalam Al-Quran misalkan Nabi Yunus itu bertasbih, pakai khusus doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia bertasbih dan menyadari kekurangan dirinya. Kunci tuh, kita sedang ditelan oleh apa hari ini? Sesuatu yang gelap, ya, sesuatu yang bikin kita gak nyaman. Bertahun-tahun gak keluar dari situ kadang-kadang gitu ya. Nah, di momen Ramadan ini, momen puasa, ini pertaruhan nih sebenarnya. Karena di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam gitu. Diwajibkan puasa ini ujungnya untuk apa? La'allakum tattaqun. Kunci tuh. Kalau takwa, kata Allah ya, dalam Al-Quran ini janji. Kalau Allah janji, dia zat yang tidak pernah mengingkari janji. Barang siapa bertakwa, dibukakan makhrajan, jalan keluar. Kita punya masalah apa dalam hidup? Terutama masalah yang udah bertahun-tahun nggak lebur. Persembahkan itu, hati kita takwa. Takwa itu mudah, sahabat-sahabat. Nggak perlu bayar ya, nggak perlu abonemen, nggak perlu subscribe tertentu, nggak perlu. Hati dipersembahkan, istighfar banyak-banyak, hadapkan wajah hati kita kepada Allah, bilang ijab qabul, gelar sejadah, wudu, ya Allah, takwa. Hadapi kehidupan dengan kita hati terus memanggil Dia gitu. Itu takwa. Lihatlah gitu, hanya ada nih, harusnya kita jelang Idul Fitri, seminimalnya Ramadan ini, permasalahan kehidupan kita mulai mencair. Itu berarti puasanya sukses. Puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak sekedar menahan haus, tapi ada sesuatu yang memang tumbuh. Ada ke level tertentu, tapi itu hanya akan terjadi
Pertama, jika kita paham apa yang harus dikejar. Yang kedua, hati kita mulai berpaling kepadanya. Karena dia selalu menanti. Mau nggak aku tolong? Allah itu sangat hesitant gitu. Dia itu sangat halus. Kalau orang itu tidak mau ngasih, dia tidak akan ngambil, tidak akan merebut. Kecuali parah banget gitu ya. Jadi misalkan karena dia hanya ingin yang terbaik, hanya ingin kebaikan kepada hamba-hambanya. Jika sesi hamba itu melakukan sesuatu dan dia melihat ini akan tambah parah, maka dia cut. Tapi selama dia minta apapun dan apapun yang diberi itu akan menambah dia menjadi lebih dekat, lebih baik, jadi rahmat buat semesta, jadi terus tuh turun terus. Itu kunci-kunci kehidupan. Ya, jadi itu bicara tentang Allahun nurus samawati wal ardh. Ada sebuah realitas yang melingkupi kita dan kita tidak sadar bahwa kita dalam sebuah misi untuk mengembangkan langit kita sebenarnya. Itu sebenarnya mengembangkan jiwa. Sesuatu yang dalam surat Al-Fussilat dikatakan bahwa jiwa akan dikembangkan menjadi 7 lapis langit. Ini diantaranya. Semua paralel bicara tentang hal yang sama. Nanti kita lihat di surat ini bicara tentang zujajah. Ya, kita lihat berikutnya ya. Kita lanjutkan ayatnya. Setelah Allahun nurus samawati wal ardh, maka pernyataan berikutnya adalah masalun nurihi kamishkah. Dan perumpamaan nurnya kamishkah. Jadi kita berkenalan dengan satu term penting yaitu mishkat. Perhatikan di sini dikatakan dan perumpamaan nurnya kamishkah. Jadi bukan perumpamaan Allah. Perumpamaan cahayanya. Cahaya itu sesuatu yang keluar seperti lilin, api ya, dan nyala apinya. Beda, bukan apinya itu sendiri, tapi nyala apinya. Jadi cahayanya. Kita tidak bicara, surat ini tidak bicara ayat ini tentang zat Allah, tapi nurnya. Perumpamaan nurnya, coba. Perumpamaan cahaya itu seperti mishkat. Ini menarik. Jadi bahwa cahaya itu yang kita lihat menerangi semesta punya struktur. Luar biasa. Apa itu strukturnya? Perhatikan ya, dia punya 3 bagian. Satu adalah mishkat. Mishkat itu lubang yang tidak tembus. Saya bilang dulu ya, zaman dulu orang suka dindingnya dikeruk sedemikian rupa, terus dikasih lilin atau obor atau apa di sini ya untuk penerangan karena tidak ada electricity kan zaman dulu. Nah, Al-Quran itu selalu bicara punya 7 lapis makna. Biasanya dia bicara dengan simbol. Kenapa dengan simbol? Karena kalau ada teks ya, ini teks purba katakanlah, dia diakses 100-200 tahun kemudian dengan peradaban yang sudah beda. 100 tahun yang lalu belum ada internet, 100 tahun yang lalu belum ada ini itu. Orang akan bicara berubah, tapi dengan bahasa simbolis, seorang bisa selalu menyimbolkan sesuatu pada konteks yang sama di zaman yang tertentu gitu. Nah, mishka, lubang yang tidak tembus, ini bicara tentang manusia sebenarnya. Ini struktur insan. Jadi dengan kata lain, perumpamaan cahayanya itu seperti manusia. Yang terdiri dari satu, dia punya mishkat. Apa itu mishkat? Lubang yang tidak tembus. That is our 5 senses. Well, not exactly like lubang gitu, tapi adalah prinsipnya adalah sesuatu yang datang dari luar dan masuk ke dalam. Jadi lewat 5 senses itu kita mencerna dunia kita. Ada penglihatan, ya kan? Apa-apa yang dilihat masuk ke dalam diri. Apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita cium, apa-apa yang kita makan, dirasakan, apa-apa yang kita raba. Semua sensasi itu masuk ke dalam diri manusia. Nah, ruang kosong ini disebut sadar. Maka dikatakan sebagai kesadaran. Diserap dalam bahasa Indonesia. Sadar ini harusnya kosong, lapang. Dalam ayat lain dikatakan tanda orang sudah mulai tobat itu dilapangkan sadarnya. Jadi mulai lapang. Tanda orang lapang sadarnya adalah dia tidak begitu emosian terhadap lika-liku dunia. Dinamika dunia itu tidak begitu membuat dia
jadi gampang marah. Dulu kalau ada orang yang nyelekit gitu ngomongnya, bisa berkelahi itu di jalan. Dulu mobilnya dipepet dikit gitu udah bisa, wah. Nah itu contoh-contoh ketika saudaranya sempit. Kalau dia sempit itu seperti gelas kecil, 1, 2, 3 riakan, masukin beras aja udah mulai beriak, ya kan? Tapi kalau kita ke danau yang luas ya, saking luasnya seperti kita pikir itu samudra. Kita masukkan beras, 1 genggam pun dia getarnya tidak akan mempengaruhi semua. Hati kita atau sadar kita, dada kita itu seperti itu. Semakin dia sempit, semakin dia gampang berespon dengan ya gampang dipengaruhi oleh sekitar dengan tidak enak ya. Dan kalau itu yang terjadi, kita akan semakin sulit melihat kebenaran karena kita terlalu dipengaruhi oleh emosi sesaat. Masih emosian, masih panikan, masih gampang khawatir ya. Ada masalah sedikit langsung itu. Itu kan tidak enak hidup dalam keadaan seperti itu. Betul kan? Nah, agama turun memberikan solusi. There's another way to approach life. Nggak mesti seperti itu sebenarnya. Allah tuh ingin semua ciptaannya jadi bahagia. Ini tentu saja dia Maha Kasih. Dia sedih, lihat kenapa sedih ya gitu. Cara memandang kita terhadap kehidupan salah. Cara kita ngeruat hati ini nih salah. Jadinya respon kita terhadap hal-hal mundane things, ya hal yang keseharian, yang seharusnya tidak ada masalah sih sebenarnya. Masalah itu kita bikin di dalam frame pikiran kita. Sehingga kadang-kadang yang harus kita lakukan adalah merubah narasi pikiran kita. Berubah, you are what you think you are. Jadi ketika pikiran kita berubah dengan hidayah dan taufiknya, kita jadi bisa lebih proporsional dalam melihat sesuatu. Yang tadinya masalah, oke, sekarang agak nggak berkenan, tapi tidak begitu mempengaruhi kita. Nggak keselnya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, seperti memegang bara di dalam diri. Nauzubillah. Itu kan jadi neraka. Nah, Mishkat ini bicara tentang kita. Tentang 5 senses, tentang hal-hal yang membuka bahwa itu akan masuk loh. Makanya hati-hati dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita scroll down itu. Nanti semua akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena everything itu akan mewarnai saudara kita. Apa yang kita dengar, kita berteman dengan siapa. Anak pertemanan itu dia pasti ngomong, ya. Jangankan ngomong, orang itu auranya aja udah bisa kerasa tuh. Pengeluh atau dia sabar itu kerasa somehow hangatnya. Jadi hati-hati. Makanya salah satu tanda taubat, pilih-pilihlah teman. Kalau temannya kira-kira tidak mendatangkan manfaat, gantilah. Karena kita harus serius dengan persiapan dengan akhirat kita. Itu juga mempengaruhi dunia. Nah, yang menarik sahabat-sahabat, kita bicara tentang 5 senses ya. 5 pintu masuk ke dalam hati. Kalau kita bicara tentang hati, itu bicara tentang Baitullah sebenarnya. Karena Allah itu, coba lihat surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11. Petunjuk Allah itu turunnya ke hati. Qalb namanya. Beda dengan sodar. Qalb itu nanti kita lihat ada namanya zujajah, itu qalb. Ada yang spesial di situ. Kenapa bukan ke otak? Makanya belum tentu profesor gelar menjezreng gitu berderet dia pintar membaca kebenaran, belum tentu. Tapi bisa jadi orang cuma lulusan SD tapi dia hatinya berserah diri, ikhlas, ya zikirnya mantap ya. Oh, dia malah lebih mudah melihat kebenaran, ma'rifatnya tinggi gitu. Jadi hati itu Baitullah, tempat Allah bertajali. Ya, itu yang penting. Nah, yang menarik, karena saya mau kasih sedikit khazanah wawasan. Di dalam ibadah haji, itu ada 5 miqat. Betul? Saya belum pernah haji, tapi semoga ya, alhamdulillah, amin. Belum pernah di sana. Tapi 5 miqat. Miqat itu tempat, jadi di situ sudah mulai kan harus ganti pakaian ihram. Jadi mulainya ibadah haji. Miqat itu kan ada miqat waktu, zamani, dan miqat tempat-tempat. Ada 5.
Rasulullah tempatkan. Itu 5 senses. Ini bicara tentang 5 senses. Ya, dan qalb itu masuk ke hati nanti. Jadi ibadah yang kita lakukan sampai ke hati itu tuh bicara tentang perjalanan ke dalam diri sendiri, luar biasa. Sampai dielaborasi keluar gitu. Sama nih kita saum nih berlapar-lapar ya, jangan, bukan tentang hanya tidak makan, minum, apa susahnya sih? Kenapa? Tapi dibalik itu tuh yang lebih luar biasa. Sesuatu yang halal, ya makan tuh halal. Makan buah tuh halal, tapi di bulan puasa itu nggak boleh. Dan kita melakukannya demi dia, gitu. Apa nggak dia lihat? Makanya dia bilang, Allah Ta'ala bilang, ibadah yang lain boleh buat hambaku, saum buatku. Aduh, coba sampai diklaim begitu. Kan kita tuh pengen bikin persembahan yang dia ambil ya. Nggak susah sebenarnya, itu lakukanlah saum. Dan kita ini ada di bulan Ramadan, Masya Allah. Semoga ya, betul-betul saya berharap sahabat-sahabat semua bisa meraup banyak barokah dan manfaat di bulan ini. Jadi lebih paham tentang takdirnya. Itu yang utama. Karena fitrah itu bicara tentang kita positioning di mana. Bagi sahabat-sahabat yang masih galau, apakah saya harus tetap tinggal di sini atau tidak, harus tetap ngantor di sini atau tidak, menikah dengan dia atau tidak. So many life decisions that we have to make, ya kan? Banyak hal yang sangat berpengaruh terhadap masa depan kita dipertaruhkan di bulan ini. Ketika kita tahu, kita paham, keluar Ramadan, Idul Fitri menjejak dengan bersama dia. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Nah, tadi kita bicara tentang ini ya, masalun nurihi, perumpamaan nurnya seperti mishkat. Nah, ayatnya melanjutkan begini. Di dalam mishkat itu, fiha, dalam mishkat, ha itu merujuk ke mishkat, mishbah katanya. Di dalamnya ada mishbah, pelita besar. Ini lucu nih, menarik. Urutannya itu dari mishkat ke mishbah, ada pelita besar. Al-mishbahu, mishbah itu fi zujajah. Nah, jadi kita berkenalan dengan 3 term. Mishkat, mishbah, zujajah. Itu bicara tentang mishkat adalah raga kita. Mishbah itu pelita, nur. Di ayat lain kaitannya dengan Sirajan Muniro atau Rohul Kudus ya. Karena ini nur datang dari alam Jabarut. Dan kemudian ada zujajah, pelita itu ada di dalam zujajah atau tabung kaca. Apa itu zujajah? Nah, ini nih. Zujajah tuh ka'annaha kaukab. Jadi tabung kaca itu bagaikan, jadi tabung, pernah kalau nonton film itu fortune teller ya, dia kan ada tabung. Itu sebenarnya gambaran dari orang melihat hati seseorang gitu. Tapi ada kultur tradisi tertentu di mana ya kenapa bukan kotak, kenapa bukan itu bola kaca. Memang bola kaca. Kolbit. Bola kaca bagaikan bintang kaukab. Ini juga luar biasa. Al-Qur'an itu mengkode sesuatu dengan sangat presisi. Dikatakan kaukab walaupun terjemahannya sebagai bintang yang berkilauan. Kaukab itu istilah untuk planet sebenarnya. Jadi benda langit yang tidak punya cahayanya sendiri. Betul? Kalau kita lihat bintang pagi, itu kan planet. Tapi planet itu seperti rembulan, dia memantulkan cahaya dari matahari. Karena kalau syams, matahari, itu bintang sebenarnya adalah matahari kan. Nah, jadi artinya dia bola kaca itu tidak punya cahayanya sendiri. Cahayanya datang dari mana? Nah, dijelaskan di sini. Ka'annaha kaukab durriyun yuqadu min syajarot. Nah, bicara tentang pohon nih, kita nyambung dengan minggu lalu. Jadi bagaikan bintang yang berkilauan. Kenapa kok bisa berkilauan? Karena dinyalakan, bintang itu dilumuri minyak yang berasal dari pohon yang diberkahi. Pohon apa itu? Pohon zaitun. Pohon zaitun, terus ada keterangan lain. Pohon yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun dia belum disentuh api. Artinya walaupun misbahnya belum nyala, belum kena ke sana, si kolbnya sudah mulai berpijar. Nah, kita kembali kepada pohon. Ini nyambung dengan pembahasan minggu lalu. Kita bicara tentang sajarah atau toibah, yaitu pohon toibah, pohon diri kita.
Apa itu pohon yang tidak? Di sini kan dikatakan pohon zaitun itu tidak tumbuh di timur, tidak pula di barat. Dan di mana berarti? Itu simbol juga. Apa itu timur, apa itu barat? Timur adalah tempat terbitnya matahari, itu ya, rising in the east itu. Matahari itu adalah, sebaik kita lihat alam semesta di tata surya kita. Jika saja matahari tidak ada, ini nggak ada kan kehidupan di bumi ini dan planet lain, betul nggak? Matahari itu lambang dari sumber kehidupan. Zaman dulu, kabarnya dinosaurus itu punah karena ada meteor yang besar sekali menghantam bumi, boom gitu, yang debunya itu ke atas sampai bertahun-tahun lamanya. Gelap terus, artinya kalau gelap, sinar matahari tidak bisa datang, tumbuhan tidak bisa hidup, binatang mati. Nah, matahari gitu, itu sumber kehidupan. Seperti halnya ruh itu bersifat menghidupkan. Makanya Nabi Isa alaihissalam disebut ruhullah gitu. Karena dia lahir tuh langsung punya Ruhul Kudus. Makanya bisa berbicara. Nabi Isa kecil itu pernah bikin burung-burungan dari tanah liat, ya, dari tanah liat, masih kecil, segede si Eli mungkin ya, ditiup, jadi burung, jadi terbang gitu. Makanya dalam khazanah Nabi Isa tuh beliau biasa membangunkan orang mati, yang buta jadi bisa lihat lagi. Itu daya-daya Ruhul Kudus seperti itu, karena dia bisa membangunkan, gitu. Bisa seperti itu. Dalam hadis dikatakan hanya ada 2 manusia yang ketika lahir tidak disentuh setan, kata Rasulullah, yaitu Isa alaihissalam dan ibunya, Siti Maryam. Sahabat bertanya, bahkan kok ya Rasulullah? Ya, aku lahir disentuh setan, tapi Allah telah membersihkan, seperti itu. Nah itu ada kisah lagi tuh. Itu bicara tentang kalau kita dalam proses Mi'raj itu di langit kedua berkaitan dengan sesuatu yang dihidupkan di dalam gitu. Nah, dalam suluk sahabat-sahabat, orang harus bisa merasa gitu, ada sesuatu komponen yang dihidupkan di dalam hatinya. Bicara tentang sodar dulu, nanti kita bicara tentang qalb, nanti bicara tentang misbah. Harus sampai ke situ. Nanti orang yang sudah menyala misbah di dalam dirinya, itu namanya syuhada. Gitu. Jadi itu yang dikejar-kejar sama orang itu, syuhada itu susah banget gitu ya. Sampai orang ada yang harus berperang nanti disyuhadakan, seperti itu. Itu pun jadi ilusi buat orang-orang yang dengan in the name of religion ya bikin tindakan teror, pengen syuhada katanya. Cuma kan bukan begitu caranya harusnya. Nah, oke, kita kembali ke pohon yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Jadi timur adalah tempat terbit matahari. Ruhul Kudus, ruhul ya, potensi keruhanian. Itu bicara tentang alam Jabarut. Sedangkan barat adalah tempat terbenam matahari. Ya, matahari terbenam itu di alam yang paling gelap, yaitu alam mulk ini, tempat kita berkecimpung di sini. Walaupun kita bisa melihat matahari terang seperti ini, tapi ini alam kegelapan dibandingkan dengan alam cahaya yang sebenarnya. Coba bayangkan. Jadi gitu, ya. Jadi dengan kata lain, pohon yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat adalah dia bukan pohon yang ada dari alam Jabarut, bukan pula dari alam mulk. Berarti tinggal satu alam lagi yang tidak disebut, yaitu alam malakut. Pohon itu tumbuh di alam malakut. Kita sudah bicara tentang 3 macam alam itu kan. Ada alam Jabarut, alam malakut, alam mulk. Ini 7 langit ke atas, surut naik gitu. Alam malakut tuh malaikat ada di sana. Ya, kita ke alam barzakh, masuk ke alam malakut. Apa itu potensi alam malakut dalam diri kita? Ya jiwa kita. Dengan kata lain, ayat ini bicara tentang ada pohon di dalam diri kita yang tumbuhnya di jiwa. Begitu. Jadi itu yang harus ini kaidah bersuluk adalah untuk menumbuhkan pohon ini dari awal gitu, supaya dia bisa berbuah. Nah, karena buahnya ini yang kemudian akan menyinari. Dikatakan ini pohon zaitun
dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon zaitun itu kan tidak dari daunnya keluar menetes minyak, bukan begitu, tapi adalah dia berbuah zaitun, perasan zaitun itu diolah jadi tetesan minyak. Artinya dengan kata lain ini bicara tentang buah yang menerangi qalb. Apa itu buah? Ya bicara tentang amal soleh. Karena pohon itu ditumbuhkan untuk fungsinya. Dia harus berbuah. Berbuah dalam tanda kutip ya. Karena buat buat pohon jati misalkan, yang diambil bukan buahnya tapi kayunya. Tapi setiap diri kita punya fungsi yang spesifik dalam kehidupan. Itu potensi yang Allah beri yang seandainya kita baca nih, udah usia 40 tahunan, starting dekat usia 40 tahunan, apalagi sudah lebih, harus sudah mulai fokus mengerjakan hal-hal yang Allah memang mudahkan ke dalam dirinya. Di situ pengenalan Allah lebih optimal dibandingkan kita ngerjain hal-hal yang lain yang cuma dapat capeknya aja, cuma dapat duitnya aja, tapi kita nggak begitu kenal Allah. Itu. Ya, sebelum kita jauh, mungkin karena ini harus pelan-pelan mencernanya, jadi kita minimal berkenalan dengan struktur insan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nur ayat 35 tentang mishkat, tentang zujajah, dan tentang misbah. Kita buka pertanyaan dulu, barangkali ada yang pusing gitu, atau ini sebentar ada, oke. Silahkan, boleh dikirim lewat chat boleh, atau langsung di-unmute saja boleh. Pak Aiman, Mbak Erna, Mbak Nuraini, Teh Yen, siapapun silahkan. So far, karena ini agak teoris, jadi pelan-pelan teorinya. Tapi ini penting karena ini mengenal kita ya, struktur insan. Ini kalau kita paham membedakan antara ruh dan jiwa gitu ya, apa itu sodar, apa itu qalb, itu harus dibedakan. Jadi kita tahu. Karena berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana itu menembus lapisan 7 lapis langit sampai misbahnya menyala. Itu At-Tirmizi menyebut di situ, ada bukunya khusus namanya Keajaiban Hati. Sampai beliau ulama yang Allah tuntun, dan kemudian beliau sampai bisa bikin anatomi gitu, setiap lapisan itu seperti kota yang punya benteng. Ada paritnya, ada pintunya. Paritnya itu apa, pintunya apa. Wah, ya ada sifat-sifat yang jelek yang kemudian menutupi itu gitu. Itu pasti kita udah identifikasi deh. Jadi kalau kita tahu, oh saya lagi berjuang dengan kemarahan nih, berarti saya lagi di parit ke-7. Misalkan gitu. Bagaimana cara mengatasinya ya? Itu sampai detail loh seperti itu, luar biasa. Sebenarnya ada ilmunya gitu terhadap semua permasalahan ini, dinamika yang kita hadapi di dalam hati itu penting sekali kita belajar. Iya. Nama bukunya itu Keajaiban Hati. Dulu saya masih punya, tapi kan nggak tahu ya, mungkin penerbit lain menerbitkan. Jadi At-Tirmizi, apa ada yang di sini nggak ya? Coba nanti saya mungkin share insya Allah ya di grup buku itu tentang Keajaiban Hati. Ulama kalau tidak salah At-Tirmizi ini yang dibimbing oleh Nabi Khidir langsung itu kan, ada kisahnya. Beliau pengen sekali sekolah seperti pemuda-pemuda lain di zamannya yang mengembara gitu, tapi karena ibunya sakit dia memilih ngurus ibunya. Tapi Allah Maha tahu kehausan dia, kemurnian dia, keikhlasan dia, diganjar lah, dikirim seorang tua ya Nabi Khidir tiap hari ngajarin. Yang lain mah cuma ya itulah, itu rezeki orang tua ya, namanya rezeki tak kemana, jangan takut. Ayo silahkan, atau mau berbagi tentang hal yang lain yang kait kajian minggu lalu tentang pohon. Ya jadi ini konsisten. Al-Quran bicara tentang pohon lagi. Kenapa zaitun tuh? Nanti juga ada. Jadi di Quran tuh hanya beberapa buah yang disebut ya, zaitun, kurma, anggur gitu. Ada juga makanan lain, madu atau minuman susu gitu. Dari surga ada sungai yang dari susu gitu ya. Ada juga khamar, tapi khamar yang tidak memabukkan. Luar biasa. Itu semua ada simbol-simbol tertentu. Iya, silakan kita buka untuk tanya jawab atau sharing session ini surat An-Nur. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, Silakan Pak Iman. iya Bu, saya pernah baca buku terjemahan buku dari Maulana Rumi. Judulnya Rumi. iya Bu, Akulah api, engkaulah angin. Iya. Nah di situ ada Maulana Rumi mengambil tamsil. Misalnya musim apa ya, musim salju, musim dingin. Nah katanya di musim dingin itu ada banyak tumbuhan yang berada di bawah salju. Tapi begitu musim semi, tumbuhan ini kembali bermunculan di musim semi. Nah, Maulana Rumi di situ dijelaskan kalau itu sebenarnya tamsil seperti yang dijelaskan dalam kajian ini sih. Kalau itu tamsil dari jiwa kita, misalnya dunia ini dianggap seperti musim dingin, musim salju, itu tempat menanam. Nah, akhiratnya itu nanti musim semi. Jadi kalau sepemahaman saya dalam buku itu, kita ini semacam seperti yang Ibu katakan, kita ini semacam bibit. Nah, di surga nanti, di akhirat nanti seringkan digambarkan sebagai taman-taman yang memiliki buah-buahan, memiliki pohon-pohonan. Nah, kalau saya tangkapnya di situ, yang kita petik di sana itu adalah buah dari kita sendiri karena kita adalah pohonnya sendiri. Maka sebenarnya di musim dingin ini, di dunia ini, kita sedang menanam pohon kita sendiri, dan nantinya perumpamaan seperti buah-buahan, pohon-pohonan di surga itu adalah perwujudan dari amal-amal soleh kita sendiri. Itu sih yang saya tangkap Bu dari bukunya Rumi itu. Iya Pak Iman, alhamdulillah sudah share khazanah yang dibaca Rumi ya. Beliau kan seorang ulama yang Allah tuntun juga ya. Ya, jadi memang begitu karakteristik surga itu, makanya kata Rasulullah. Jadi ya, informasi tentang surga itu paling banyak tuh di dalam agama Islam deh, kalau yang saya lihat. Banyak hadis-hadis tentang sampai detail ya, di surga ada berapa sungai, di surga ada warnanya apa, bahkan dipan-dipannya ada, di dalam Al-Quran ada, itu banyak ya, sampai seperti itu. Jadi surga itu katanya yang mendominasi warnanya hijau karena banyak pohonnya. Nah itu pohon-pohon, itu bicara tentang pohon. Nah berkaitan dengan itu, makanya dulu Adam alaihissalam waktu di surga dilarang mendatangi pohon itu pohon dirinya. Tidak boleh makan buah tertentu gitu. Sebentar ya. Kenapa belum gitu ya? Jadi ada pohon ya, dirinya ya, yang buahnya kan belum tumbuh. Jadi tidak boleh dimakan dulu. Jadi dia harus berbuat amal soleh di dunia gitu. Dan di dalam Al-Qur'an juga nanti ada ini kan, orang yang makan buah gitu ya. Terus ini kan seperti yang aku pernah rasakan di bumi dulu. Nah itu bicara tentang itu. Apakah buah yang sama? Nah, walau alam, tapi kita bicara tentang ada sebuah similarity, sesuatu yang kita rasakan di sini juga dibawa ke sana. Seperti itu kira-kira. Ya, alhamdulillah. Berikutnya silakan yang mau share. Siapa sih bisa bertanya Bu? Boleh, silakan. Ini Bu, saya pernah dapat hadis juga yang mengumpamakan orang-orang seperti buah. Misalnya ada orang yang diumpamakan seperti buah jeruk yang baunya harum dan rasanya manis. Ada juga orang yang diumpamakan seperti buah apa ya, baunya busuk tapi enak. Itu kira-kira maknanya apa ya Bu? Iya, ada seperti itu. Secara detail saya belum mempelajari sih ya, tapi ini bicara tentang ada buah yang pahit ya kan? Ya, ada buah ya kepahitan seperti itu ya. Ada buah yang mendatangkan manfaat, walaupun pahit tapi mendatangkan manfaat, beda nih. Ada busuk kan tidak mendatangkan manfaat gitu. Jadi seseorang itu memang dinilai dari manfaat itu, yang kata lain adalah rahmat gitu. Bagaimana dia bisa memberkahi semestanya, itu manfaat. Ya,
Walau alam. Ya, silahkan yang lain ya, Mbak Adela, Mbak Tehlil mungkin silahkan, Mbak Ratna ada di sini juga, Mas J. Silahkan di unmute aja langsung. Tessa, Assalamualaikum, mau nanya. Halo, Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ratna. Aku mau nanya, apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini? Apakah itu suatu azab pencucian atau emang akibat dari manusia itu sendiri? Maksudnya yang terjadi apa, Mbak? Secara spesifik? Banyaknya apa? Malapetaka apa sih ya? Musibah gitu ya? Iya. Itu merupakan ujian atau apa ya? Iya. Tolong. Iya, malapetaka. Saya pikir tidak hanya di Indonesia ya, especially dalam pandemi seperti ini, semua sedunia merasakan malapetaka dalam tanda kutip gitu. Ada semua ini lagi course gitu ya, dikursusin di pesantrenin semua sama Allah Ta'ala, diam di rumah, beruzlah, think about something else gitu ya. Semua yang tadinya in their comfort zone, biasa punya bisnis ini tiba-tiba tutup, biasa kantornya berhasil tiba-tiba bangkrut gitu ya. Ada juga yang meraup keuntungan dengan online gitu dan lain sebagainya. Tapi this is the time when people, ini orang tuh di shake gitu dari comfort zone-nya masing-masing. Ada yang kemudian menemukan hal yang baru yang lebih baik, ada pula yang terpuruk. Tapi most of all, penelitian pun di Belanda ada penelitiannya, bahkan orang di masa pandemi malah lebih happy katanya gitu. Iya, jadi kaget juga saya baca penelitian itu. Oh bisa lebih happy ya karena ternyata ya mereka keluar sebentar dari yang sebelumnya kan 9 to 5. Selalu gitu ngantor Senin sampai Jumat. Terus seperti itu bertahun-tahun iramanya. Terus tiba-tiba semua seluruh dunia dirubah. Ternyata itu mereka jadi lihat ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang mereka nggak lihat sebelumnya dan itu berkah gitu, bahkan secara rasio. Nah, jadi apa yang terjadi buat saya begini, ya Allah, kita harus jadi anak sang waktu. Allah punya kendali kok dengan apapun, tragedi dan lain sebagainya. Buat saya, bukan hanya karena saya orang Indonesia juga gitu ya, tapi Indonesia itu kita sedang menuju, kira-kira di titik bawah tuh kita sudah mau naik gitu. Tidak ada selain kebaikan di situ. And I have so much hope gitu ya, kita punya harapan besar terhadap Indonesia. Dari zaman dulu itu udah banyak profesi, sudah banyak ramalan tentang negeri ini, dari Joyoboyo, Ronggo Warsito bicara tentang ini bakal bangkit. Cuma masalah waktu, cuma masalah mungkin 2-3 dekade ke depan zaman anak cucu kita. But the point is, kita harus jadi bagian, walaupun sebutir debu, untuk contribute terhadap skenario Allah yang tengah berjalan ini gitu. Dan satu-satunya cara untuk kontribusi secara efektif adalah dengan menjadi diri kita sendiri, bukan jadi orang lain. Oh, saya ingin kayak itu kayak Steve Jobs, bikin, belum tentu bisa dan nggak ada. Jadi nggak ada di dunia ini orang tercipta dua gitu. Potensi itu khas. Makanya tidak ada orang kelas 2 sebenarnya di dunia ini. Semua pasti unggul di bidangnya masing-masing. Nah, cuma repotnya memang masyarakat itu kan dari sistem pendidikan saja dia akan menilai semua ujian disamakan seperti itu ya, generalisasi karena susah ya, masa ujian untuk anak ini beda, susah lihat ininya baseline-nya. Tapi dengan sistem pendidikan seperti itu pun kita lihat biografi orang-orang hebat kayak Einstein gitu ya, Alpha Edison, itu orang-orang itu SD-nya tuh dianggap
bodoh. Jadi nggak kebaca kejeniusan mereka. Coba bayangkan, itu salah satu pitfalls dalam pendidikan umum. Nggak kebaca, malahan dia jenius. Dan terbukti ya, seorang yang jenius. Sampai ada kartunnya gitu kan, ada sekumpulan binatang, satu ikan, satu monyet, satu kura-kura gitu ya. Jadi macam-macam binatang. Terus si dosennya bilang, oke, ujian hari ini adalah siapa yang paling cepat memanjat pohon. Wah, si monyet kegirangan, ikan langsung bengong. Ya, kura-kura mencoba gimana pun manjat pohon susah gitu. Nah, itu gambaran saja gitu bahwa dunia jadi kadang kita jangan terjatuh kepada cara pandang kebanyakan orang bahwa this is bad gitu, this is zaman terkutuk gitu. Nauzubillah, jangan pernah sekali-kali bilang ini zaman edan gitu ya, nggak sopan banget itu. Zaman edan, zaman terkutuk, nggak pernah ada. Allah itu sang waktu sendiri. Kita harus jadi putra sang waktu dalam arti kita mengalir dengan apapun takdirnya. Memang mungkin menyakitkan mata melihatnya, sakit telinga gitu mendengarnya. Tapi kan kita belum paham. Karena kalau kita benar tauhid, kita tahu bahwa sebentar, Allah kan hanya memberi yang terbaik ya. Kenapa kok ada perang gitu ya? Kenapa ada orang yang katakanlah dianiaya dan lain sebagainya? Belum paham, diam dulu gitu. Tidak dengan ketidakfahamnya menumbar-numbar teori ini situ yang ngaco gitu, yang bahkan memperkeruh suasana. So, di dalam kajian suluk ini kita mengajak untuk lebih bercermin kepada diri sendiri dulu deh. Alih-alih yang luar tuh belum paham, ya kita pun sebenarnya belum paham tentang dinamika yang ada dalam diri sendiri, apalagi membaca yang di luar, misalkan seperti itu. Nanti akan sendirinya akan terpahami bagaimana cara melihat semesta yang lebih baik dan bagaimana kita meresponnya dengan lebih adil. Walau alam gitu Mbak Ratna ya. Silakan, masih ada waktu nih sekitar 10 menit lagi. Nuhun Tessa. Iya, sama-sama Teh. Itu nih, jadi hari ini tentang surat An-Nur, kita bicara tentang Mishkat, ada Zujajah, itu Qalb ya. Luar biasa. Jadi qalb ini perjalanan ke dalam hati gitu. Haji itu jadi haji dekat Baitullah, tempat Allah. Kan kita haji disebut Ka'bah, disebut Baitullah. Apakah Allah ada di dalam situ? Kan tidak seperti itu. Tapi tempat Allah bertajalli di situ. Makanya kita sholat menghadap situ, menghadap Ka'bah. Orang yang tidak paham, misalkan orang yang non muslim bilang, kamu kok menyembah batu hitam gitu atau menyembah kubus hitam? Kita tidak menyembah itu. Tapi itu adalah simbol gitu loh. Kita kan seperti itu. Kita mesti paham. Artinya juga di dalam hati ini kita harus ada yang timbul. Kita harus jadi manifestasi kalau kita bersama-sama Allah, kebersamaannya benar, itu ada tandanya. Dia akan mengirim utusan dari alam yang paling tinggi, namanya alam Jabarut. Misbah disebut dalam sini. Misbahnya nyala. Sahabat-sahabat, orang yang misbahnya sudah nyala di muka bumi ini saat ini bisa dihitung sama jari. Coba bayangkan, tidak mudahnya itu. Tapi beberapa orang kalau misalkan sudah syuhada, dinyalakan misbahnya. Seperti itu. Ya, silakan Mbak Frida, Teh Lin. Ada Mas J juga di sini. Mbak Dona. Assalamualaikum Teh Tessa. Ya, waalaikumsalam Teh Lin. Mangga. Ini dong, tolong diterangkan lagi itu tadi mengenai tingkatan langit yang 7 itu, di korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Ya, pertama kita harus mempelajari kisahnya masing-masing, gitu kan? Jadi coba perhatikan, ini dari Adam alaihissalam, Yahya, Isa, itu ada hal-hal yang paling menonjol di situ. Kalau mau baca tentang tapi bukunya agak sulit sih untuk dicerna, tapi nggak apa-apa, hanya untuk membuka khazanah ya, karena itu bicara tentang nabi-nabi dan khazanah spesifik yang mereka bawa. Itu judulnya Fusus Hikam, karya Ibnu Arabi. Itu bicara 27 nabi. Ada nabi yang
dikenalnya bahkan di khazanah Nasrani gitu ya. Itu bicara. Tapi bicara nabi-nabi lain kan banyak. Nabi-nabi ada Yeremia, ada Daniel, Isaiah gitu ya. Itu Isaiah contohnya. Nabi itu tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, tapi kisahnya ada. Coba bayangkan. Itu makanya dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Baqarah, orang yang beriman kepada Alkitab, Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya. Karena ada khazanah-khazanah kenabian yang ada di kitab sebelumnya. Ya, contoh kitab Nabi Idris ya, yang alhamdulillah saya sudah terjemahkan tuh, itu bicara tentang Idris alaihissalam, bagaimana beliau pertama kali ketemu malaikat, terus kemudian diangkat ke langit, apa saja yang beliau lihat di langit, itu ada bicara tentang perumpamaan tertentu gitu. Itu susahnya, tapi itu sampai 10 tahun saya nerjemahin, karena bahasanya kan bahasa Inggris kuno gitu. Dan karena dia masuk salah satu kitab suci, jadi nggak mudah menerjemahkan kata. Contoh ya, piety gitu, piety. Ini takwa. Itu kapan kita menerjemahkan sebagai ihsan? Kapan kita menerjemahkan what is the righteous gitu, orang-orang yang benar, ya kan? Nah, itu tidak mudah. Jadi keriting juga nih. Jadi ini ada 3 buku, 1 buku udah terbit, alhamdulillah, 1 buku sedang diedit, 1 buku lagi belum terjemahin, mangkrak. Nunggu waktu. Gitu Teh. Mungkin juga nanti kita akan coba ya, tawafi satu-satu tuh dari kisah Adam. Boleh juga tuh, ya, Teh Lin. Jadi Ini kan kita belajar kisah-kisah dari biasa. yang ketujuh ini sering juga disebutkan di dalam Al-Quran ya. Betul. Salah satunya misalnya kejadiannya Adam alaihissalam itu ketika dia memakan buah huldi gitu. Nah, digambarkan dalam kehidupan sehari-hari tentu kita juga sering nih mencicip-cicipi si buah huldi ini tanpa kita sadari. Ini kan merupakan sebuah simbol. Juga seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf gitu, yang di dalam Al-Quran diceritakan ya, dia di sumur, ya kan, kita sumur kehidupan. Dia tuh selalu di penjara, kalau nggak di bawah tanah, di sumur. Iya, itu digoda oleh simbol wanita, jiwa gitu, terpenjara. Itu simbol iya, jiwa terpenjara ya. Simbol nah itu gitu, itu yang sedang saya pahami pelan-pelan nih dari setiap kisah ini gitu, dalam korelasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu Teh. Iya. Nanti kalau mau diulik lagi juga nih 7 lapis langit, coba dilihat dalam peta 7 lapis langit dan 7 malaikat penjaga langit, hadis panjang yang Rasulullah SAW katakan kepada Muaz bin Jabal. Katakan dia, jadi ada 7 lapis langit, 7 penjaga langit malaikatnya. Malaikat langit pertama apa, dia yang harus ngejaga apa, harus langit kedua apa. Jadi ada sifat-sifat yang kalau orang itu punya amalan banyak ya, tapi di langit pertama misalnya dia punya ujub saya lupa dia langit berapa, jadi nggak bisa lewat naik tuh, semua ditolak beserta semua amalan itu. Nah, bayangkan kita punya sholat, saum banyak, tapi masih ada ujub, nggak akan naik ke Allah. Jadi setelah nembus 7 lapis langit, baru amalan itu tiba di hadapan Allah. Di dalam hadis itu dikatakan sampai ada orang yang udah nembus 7 lapis langit, itu udah luar biasa tuh. Berarti udah bersih hatinya. Sampai amalannya naik. Jadi amalan kita nyetrika, ngurus anak, masak, tuh naik tuh. Bisa naik. Kalau tidak bercampur dengan ujub, dengki, ya, bengis sama orang lain, gitu. Kayak gitu-gitu. Itu ada di dalam kisah, itu sesuatu yang bikin Muaz menangis. Karena begitu ada orang yang naik ke atas, semua malaikat terpukau oleh amalan itu yang bercahaya. Allah bilang, lemparkan amalan itu ke wajah pelakunya. Kaget semua malaikat. Kenapa ya Allah? Karena aku tahu dia melakukan itu bukan untukku. Duh. Muaz kan itu goresan yang paling halus ya Teh ya, yang tidak bahkan malaikat pun tidak tahu. Bahkan malaikat nggak tahu tuh. Loss ya. Tapi Allah tahu, dia itu bukan untukku, aku tahu hatinya yang paling kecil. Dia aja bisa klaim dirinya, bahkan dirinya bisa menipu dirinya sendiri. Ini kan buat Allah, oh this is for the greater good, oh this is for, enggak, kata Allah, itu buat dirimu, buat nama baikmu, buat aku nggak nerima, lemparin lagi gitu.
Wah, Muaz nangis. Betul seduh-seduh nangisnya tuh yang sampai di kata sahabatnya, ini bakal berhenti nggak nih nangis sampai panjang nangisnya. Ya. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan Rasulullah, sedangkan aku sih cuma Muaz gitu. Engkau kan Nabi Allah ya, di maksum, dijaga, gimana? Gitu. Terus ada tipsnya tuh, coba lihat. Saya nggak akan kasih tahu sekarang supaya lihat ada tipsnya kata Rasulullah di ujungnya. Gimana kita bisa selamat itu? Tipsnya itu yang penting. Cari hadis itu. Boleh. Nanti saya mungkin kalau inget ya, saya share juga di grup tuh. Hadisnya panjang, penting banget. Ya, tipsnya itu luar biasa. Kembali lagi kepada cinta kasih. Ya, kita mencintai orang lain sebagaimana kita. Ya, it's a golden rule pada intinya gitu, in the end. Ya, kita melakukan sama orang lain ya, kalau kita nggak mau kita digituin, kita jangan gituin sama orang lain lah gitu ya. Hal-hal seperti itu. Kasih sayang. Sebagaimana dia memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Penyayang, pengasih, maha cinta gitu. Gitu Telin, tapi bagus tuh idenya. Kapan kita coba tawafin ya nabi-nabi. Jadi kita ada ya, insya Allah. kajian online-nya di topik tentang belajar kisah nabi-nabi dari perspektif lain ya. Kita sejarah, terus kita lihat ke dalam diri, ini bicara tentang apa sih, karena selalu seperti itu. Ya, hatur nuhun Teh Tessa. Hatur nuhun. Iya, silakan. Ada pertanyaan? Perumpama. Oh, ini dari Pak Aiman. Oh, ini yang tadi yang disebutkan ya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti jeruk manis, baunya harum dan rasanya manis, indah sekali. Jeruk itu dibuka sedikit aja wangi ya. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran adalah seperti kurma. Ini juga menarik. Of all the fruits ya, kenapa kurma? Jadi dia walaupun tidak berbau, tapi rasanya manis ya, gitu. Menarik. Terima kasih Mas Aiman sudah share hadisnya. Iya, silahkan satu lagi mungkin ada yang mau share pengalaman ya, disedekahkan supaya dia abadi. Semoga jadi amal soleh. Kalau kita berbagi pengalaman, jangan disimpan sendiri karena itu nikmat Allah. Dalam surat Duha juga gitu, dan nikmatmu maka kabarkanlah. Kalau kita punya testimoni ya, pengalaman saya tuh gini terus tiba-tiba pertolongan Allah ada. Iya, nah itu tuh dibagi. Makanya penting membaca, bagi yang sudah suka membaca biografi orang gitu ya. Senang melihat kisah hidup orang. Karena kenapa? Biografi itu penting. Karena ada goresan tangan Tuhan di situ. Setiap manusia. Jadi kita tahu, oh pasang surutnya di mana, kapan dia down, and then tiba-tiba ditolong gitu ya. Makanya kata Rasulullah, nanti salah satu amalan penghuni surga nanti adalah membaca suhuf-suhuf manusia. Jadi biografi orang, perjalanan hidup, bukan semata-mata dia pengen belajar orang itu, tapi Allah, dia pengen belajar dia, Sang Tuhan. Karena dia membuat si A seperti ini dan bayangkan miliaran. Makanya banyak waktunya membaca suhuf-suhuf itu, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada si A, kepada si B, kisah A, B, itu menarik. Nah, itu yang selalu dinanti sebenarnya di dalam sharing session. Biasanya setiap orang punya testimoni yang luar biasa gitu. Insya Allah ya, kita sambung lagi minggu depan dengan ayat ini belum habis. Jadi kita tadi sudah sampai kepada pengenalan 3 term, yaitu mishkat, misbah, dan zujajah, dan bahwa zujajah itu bersinar dari sebuah pohon yang tidak tumbuh dari timur dan barat. Berikutnya adalah bagaimana dia bisa menyerangi dari zujajah itu tumbuh misbahnya keluar. Gitu. Apa itu? Insya Allah minggu depan. Dan ya semoga kita masih diberi usia, kesehatan, keluangan untuk tetap mengkaji firman-firmannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau barangkali kata-kata yang tidak berkenan. Iya, insya Allah minggu depan sambung lagi. Maaf tadi sama-sama. Maaf tadi banyak. Maaf lahir batin. Selamat berbuka ya. Maaf lahir batin. Terima kasih.